Welcome back di Pomade Podcast Media Pushback episode ke-13. Ini studio baru yang kemarin kita janjikan di episode berapa kemarin? 12 ya? Studio baru, gimana tanggapan kalian? Masih sepi? Iya, karena kita memang butuh equipment atau sponsor-sponsor biar rame. Makanya dibuat ini seminimalis mungkin biar kalau ada sponsor ini keren di sini. Mau ketambahan opo ya kan, mau ono ban ono sepeda atau apa. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang mengelola komunitas pushbike, terus kepelatihan, tantangan, dan tujuan akhir, dan mungkin kalau ada drama-drama kita bahas. Langsung kita sambut narasumber kali ini dari SRK, Om Raka. Oke. Masih Raka. ya sebelumnya bagi yang belum tahu, perkenalkan nama saya Greyondi Rakarias di Pushbike, sering dikenal dengan Om Raka panggilannya. Kebetulan saya di sini selaku ketua dari Surabaya Run Bike It. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Berdiri berapa lama komunitas ini, SRK? Kami berdiri sekarang jalan usia 2 tahun. Tapi kami kalau hitungan tahunnya kami baru setahun sih. Kemarin April kami baru merayakan anniversary yang pertama. Oke, Iya. April kemarin. April kemarin. Ya. Basecamp gimana? Kalau basecamp kami sebenarnya enggak punya basecamp, Basecamp tapi tetap kami gitu punya ya? sekretariat untuk komunitas. Yang mana sekretariat itu di dalamnya itu ada ya sebuah kayak piagam penghargaan. Kami juga pernah dapat dukungan dari beberapa asosiasi dan komunitas-komunitas yang pushback di Indonesia. Kami juga nyimpen untuk aset, kami juga nyimpen untuk ya tool-tool sama equipment investasi untuk komunitas. Oke. Ya, Jadi terstruktur ya? ya insya Allah. Dan kita kan SRK ini kan baru. Iya. Dan, Tahun baru ya, sih. baru setahun. Dan apa namanya? Ya saya bisa bilang ini adalah komunitas yang akan berkembang. Akan berkembang. Akan berkembang. Ya, saya enggak bilang ini itu komunitas yang maju. Karena kalau Beda ya? Iya. Maju. Saya lebih prefer ke berkembang. Berkembang. Iya, karena kalau maju itu parameternya luas, menurut saya. Iya sih. Parameternya luas. Benar, Jadi saya lebih memilih untuk berkembang aja. Jadi berkembang itu kan ada prosesnya. Nah, harapannya setiap proses yang saya akan berikan kepada komunitas itu bakal bisa diterima dan bakal bisa diambil hikmahnya untuk oh ya ternyata ini berkembang ya. Berkembang. Berproses ya. Berarti berkembang bukan maju. Masuk. Kalau berkembang udah pasti maju. Insya Allah maju. Ridersnya ada berapa? Total hingga hari ini jumlah rider yang terdaftar di Surabaya Run Bike It, oh enggak, 46 Om. 46 karena 46. masih baru. Ya. Tapi oke 46. 46 riders karena kami menganut sistem enggak open member yang langsung ya Om. Jadi kita ada fase close dan open. Nggak terang-terangan gitu berarti? Bukan nggak terang-terangan. Jadi kita enggak ada ibaratnya kayak sekolah Om. Jadi ada pendaftaran, ada waktunya, ada periodenya. Nggak melulu open. Nah, iya. Jadi ada periode tertentu. Karena itu yang bikin saya akhirnya bisa bismillah untuk memanage komunitas dengan baik. Dan berkembang tadi. Insya Allah. Nah, Om, susah nggak mengelola 46 riders ini di SRK ini? Susah. Sebagai ketua kan? Iya, insya Allah sebagai ketua. Dan penanggung jawab komunitas ya. Ya, susah nggak? Kalau dibilang susah, pasti susah. Pasti susah. Apalagi saya aja, anak saya 2. Ngelola anak 2 aja susah. Gimana ngelola anak 46? Begitu. Iya. Jadi susah, sangat susah. Kalau saya bilang susah. Karena kebutuhan anak itu berbeda-beda. Anak saya 2, yang satu rewel, yang satu tertib. Itu sudah berbeda. Nah, ini 46. 46. Sing rewel, sing tertib, sing yang ini. Betul. Sorry, yang si anaknya mereka di komunitas itu juga? Ya, kebetulan saya juga baru di dunia pushbike itu. Jadi saya itu anak saya usia 2021. Cewek, girls. Baru mengenal pushbike itu bulan September Oktober tahun lalu. Tahun lalu. Iya, jadi kurang lebih anak saya sudah main di pushbike ini selama setahun. Belum lama itu. Belum lama. Saya aja suka pushbike itu ya karena saya dulu backgroundnya suka road bike.
Saya juga penghobi sepeda. Hobi sepeda. Ya, tapi bukan hobi yang benar-benar hobi yang mendalami. Saya cuma suka Sekedar- sepeda. apa. Saya punya tunggangan yang menurut saya kompeten, menurut saya enak. Ya saya main sepeda sekalian berolahraga gitu. Turun ke anak sih ya. Terus turun ke anak. Ya, itu juga salah satu hasrat orang tua yang pengen anak cowok ya, Om. Ternyata nggak kesalurkan oleh anak cewek Anak cewek akhirnya. yang saya suruh main sepeda begitu. Ya cewek sepedaan Ya, nah. Lalu balik lagi ke pembahasan yang mengelola tadi. 46 anak. Mengelola. Karena saya baru di dunia pushbike, mengelola komunitas yang mana rata-rata itu anaknya dari berbagai macam latar belakang dan ini sangat susah. Jadi ya marwahnya ya untuk ayo SRK ini dikembangkan gitu. Kita pengen jadi komunitas yang baik, komunitas yang bawa dampak positif, yang berkembang gitu loh. Jadi akhirnya saya masuk, mereka berdiskusi, mereka voting, dan akhirnya terpilihlah saya sebagai penanggung jawab dan ketua komunitas. Nah dari situ akhirnya kan kita buat program kerja tuh. Kita buat program kerja, kita buat struktur, kita buat segala macam. Ya seenggaknya ini memang komunitas, tapi harus dilakukan secara profesional karena menyangkut sama anak, menyangkut sama hubungan sosial antara orang tua. Nah, itu yang hal pertama kali yang saya pikirkan Om di komunitas. Karena pun saya juga pernah berkomunitas, tapi komunitasnya itu saya sendiri yang melakukan. Ibaratnya gini. Bikin komunitas sendiri gitu. Iya, analoginya seperti ini. Kalau misalnya Om hobi mobil, hobi motor, Om ikut komunitas mobil atau motor tertentu. Ada yang ke komunitasnya itu motornya motor racing. Ada yang motornya motor custom, modif. Nah, kan Om sendiri yang mendanai Om, yang pengen Om, yang ini Om atas dasar minat dan bakat yang sama. Akhirnya Om berkomuniti. Suka sama pushbike, anaknya ingin diikutkan pushbike. Berarti dari minat orang tua. Iya, nah makanya orang tua itu juga ada andilnya dalam berkomunitas ini. Karena anak belum tahu apa-apa. Lebih susah mana, mengelola anaknya atau orang tua? Kata Om tadi kan si orang tua ada andil kan? Iya, betul. Berarti kan juga ikut mengelola. Ya. Kalau dibilang susah, ya lebih susah orang tuanya. Karena kan orang tuanya bisa denial, bisa ngomong. Anak kecil tahu apa? Maksudnya, kamu jangan lari-lari, kamu harus lari. Ya dia tinggal mengikuti dan nggak mengikuti aja. Tapi dan dia nggak berargumen, dan dia nggak punya pendapat, dan dia nggak punya apapun itu. Menurut dia ketemu temannya, dia main. Kalau orang tua kan bisa denial, bisa ngasih masukan, bisa kritik, bisa ngasih hal positif, bisa ngasih hal negatif. Nah itu yang susah. Susahnya apa? Nah itu maksudnya. Contoh kayak gimana tuh susah? Kalau contohnya itu susah itu ya mengguyupkan. Karena visi misi utama dari SRK Surabaya adalah membuat komunitas yang guyup ya. Guyup, rukun, enak-enakan gitu. Itu susah? Itu susah Om. Berarti ada nggak rukun? Kalau ada yang nggak rukun ya kita bilang ada yang nggak rukun dalam satu komunitas. Dalam satu komunitas. Karena sekarang nggak usah jauh-jauh di komunitas, kita satu rumah terdiri dari beberapa kakak katakanlah. Itu kan juga pasti ada kepentingan, ada pengen sendiri, ada yang nggak mau makan di meja makan, ada yang makannya di ruang TV, sedangkan yang satu ini pengen makan itu bareng-bareng loh di meja tengah biar kita kelihatan rukun, ya kan ada yang nggak mau. Itu gimana caranya? Kalau saya sih nggak punya. Sebagai ketua Om. Kalau saya sih nggak punya ya. Karena apa dibiarkan? Enggak dong. Oh, kalau dibiarkan sih enggak. Karena itu bakal menimbulkan kesenjangan sosial bagi orang tua yang statusnya masih terdaftar di member SRK ya. Cuma gini Om. Kalau kita itu berkomunitas, kita ingat lagi visi misinya aja. Oh ya, mau diajak guyup atau rukun atau enggak. Gitu aja. Jadi komunitas SRK itu komunitas yang fleksibel ya. Saya pengen menerapkan ke orang tua bahwa SRK ini adalah komunitas yang open mind. Jadi nggak semua orang yang baik itu buruk, dan nggak semua orang yang buruk itu baik. Nah, jadi di situ saya selaku jembatan antara orang tua dan tujuan orang tuanya dan anaknya juga, saya itu jadi jalan tengahnya. Jadi gimana caranya meng-compare itu? Oke, alasanmu nggak rukun tuh kenapa sih? Kurangnya apa sih? Ayo kita adakan di komunitas. Berarti ada kayak rembukan itu ada? Oh selalu. Lalu kita
kita mengusahakan untuk selalu kasih masukan yang terbaik lah untuk komunitas. Jadi jangan sampai offset lah ya, biar nggak iya, jangan sampai offset. Offset dalam artian nggak usah lah terlalu berlebihan gitu loh. Kalau memangnya itu bisa kita lakukan dan itu kesalahan minor, ya saya juga nggak mungkin lah cuma atas dasar katakanlah datang terlambat. Ada beberapa member yang datangnya kok terlambat terus sih, gini-gini, nggak ikut apa-apa gitu. Lah, ya kan semua orang punya pekerjaannya masing-masing ya. Komunitas ini nomor 2. Karena balik lagi ke hak dan kewajibannya komunitas di ADART. Kita sudah punya ADART, kita sudah ngatur dalam ADART. Itu bahwa latber itu prioritas nomor 2. Apa? Sorry? Latber, latihan bersama. Oh, latihan bersama. Itu prioritas nomor 2. Kamu jangan mementingkan latber, ya pentingkan urusan pekerjaanmu, pribadimu dulu. Nah, masa anaknya sakit, ikut kan? Nah, kayak gitu. Masa kamu lagi ada dinas luar kota, kamu belain ini, ya itu nggak apa-apa, itu bagus. Tapi SRK nggak menuntut itu ya? menyuruh. Maksudnya urusannya sendiri dulu lah. Ya, itu yang utama. Karena takutnya kalau yang diutamakan yang latihan tadi, terus nanti di belakangnya dapurnya sendiri ada masalah kan jadi ke bawah. Betul. Nah, itu yang saya takutkan. Karena dari situ makanya SRK itu berusaha saya saya konsep open minded. Jadi kita itu enggak ada larangan apapun. Maksudnya kita tetap ada larangan, tetap ada tertib ya. Karena biar marwah sama visi misinya itu tetap tersampaikan, tetap kita bisa menuju tujuan yang kita utamakan dari marwah dari para founder dan dewan penasehat, gitulah ibaratnya. Jadinya tetap gitu. Jadi kalau misalnya tadi Om tanya masalah bagaimana mengelolanya? Ya, kita dari sharing sama wali rider. Iya, wali ridernya. Semua ya, founder pengennya apa sih Om? Gitu. Pengennya apa sih? Ya harapannya di SRK ini terbuka orang-orangnya. Kalau memangnya nggak terbuka, ya udah pendekatan verbalnya ya sebatas ajak ngopi aja berdua, kita ngobrol. Mungkin kamu nggak enak kalau di forum. Seperti itu aja. Biasanya kan ada yang butuh 4 mata kan? Ya, gitu-gitu aja sih. Pengennya apa? Nah, kalau misalnya pengennya itu bisa kita aplikasikan dalam komunitas, ya udah kita buat itu program baru atau kita buat itu. Ya oke Om, coba kita mix and match. Karena itulah esensinya komunitas yang berkembang ya Om, bukan yang maju. Nah, kalau open mind apa nggak dicari celahnya Om? Pasti karena rumah itu pintunya selalu kebuka. Rumah itu pintunya selalu nggak ada kuncinya. Jadi orang itu bisa masuk dan keluar seenaknya. Bisa naruh barang, bisa ngambil barang keluar juga seenaknya. Pasti itu ya? Pasti itu. Jadi ya itu salah satu apa ya, kalau saya bilang itu salah satu resiko dengan keputusan open mind yang saya ambil dan keputusan komunitas yang bebas bersyarat tadi itu. Ya, itu pasti resikonya seperti itu. Tapi gimana caranya membuat SRK ini itu tetap guyup dan rukun. Itu aja tugas saya sebenarnya. Ya, agak ngeluh ya. Iya, ada. Tujuannya apa sih? Oke, untuk anak. Nah, ya anak butuhnya apa? Itu aja. Gitu. Biar nggak terlalu pusing ya. Iya, nggak terlalu pusing. Terus aturan apa saja yang membatasi di SRK? Harus bayar iuran Om. Itu aja aturan yang membatasi ya. Untuk lain-lain hal misalnya ini nggak boleh gini orang tua gini atau yang paten itu dulu. Kalau yang paten itu ya selayaknya komunitas ya, kita kan juga komunitas non-profit. Jadinya kita itu semua penghasilan yang kita dapatkan dari sponsor, dari iuran. Untuk komunitas? Untuk komunitas, semuanya kita kembalikan kepada komunitas. Makanya itu kita bisa buat event, kita bisa buat event internal, event eksternal. Kita buat acara kayak kemarin 17-an. Ulang tahun, anniversary gitu ya? Ya, kita buat anniversary itu juga salah satu benefit yang didapatkan dari iuran tadi. Nah, kalau latihan di luar komunitas, boleh nggak? Boleh. Kalau saya boleh. Walaupun si Riders itu udah ikut SRK nih, tapi latihan di luar komunitas? Boleh. Nggak masalah? Nggak masalah. Karena saya insya Allah selalu kusnudon ya. Selalu kusnudon ya. Sorry, revisi. Saya selalu kusnudon. Barusan dibuat highlight kayak saya selalu suzon tag untuk opening highlight. Aduh, rame nanti Om. Saya selalu insya Allah berhusnuzon. Berpikir positif. Iya, berpikir positif Om. Tapi ada nggak sih komunitas lain yang misalnya aku ikut komunitas ini tapi latihan di lain itu nggak boleh? Ada nggak komunitas yang kayak gitu? Sepengetahuan saya ya, ada. Ya, itu kan salah satu aturan mereka sendiri atau aturan yang punya rumah itu sendiri. Mereka mau ngunci atau mau buka
Cuman kalau di SRK fine ya, nggak masalah ya. Fine, nggak masalah. Karena SRK sendiri pun ya tadi itu, karena SRK itu adalah komunitas yang berkembang, yang insya Allah berkembang, ya kita harus cari ilmu, harus cari relasi sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Ya untuk mengembangkan SRK ini, Om. Oke. Jadi bentuk husnuzon saya ya dengan adanya kalian latihan di tempat lain, dengan kalian adanya nyari ilmu di tempat lain atau bersosialisasi dengan orang lain antar komunitas, ya itu membawa dampak positif bagi SRK. Contohnya, di sana ini loh latihannya seperti ini, Bisa bagus untuk nih, bahan di akhirnya SRK ya? iya kita terapkan di SRK gitu. Tapi ya ibaratnya ya pasti nanti kita minta izin. Itu kan positifnya. Positifnya. Nah, negatifnya nih kalau semisal si A ini semisal ikut komunitas lain, Iya. terus bilang, wah di SRK kayak gini, ini, nah gimana? Kan nggak tahu. Itu kita nggak pernah tahu. Makanya itu saya kembali lagi, saya selalu berhusnuzon. Itu Kita nggak pernah tahu selalu pikir positif ya? Kalau pikir positif saya. Karena kalau saya berpikir negatif, sejauh itu, saya berpikir ini bakal gini, ini bakal gini. ganggu ke anu kan? Iya benar. Ganggu ke aktivitas, ganggu ke pengelolaan komunitas itu sendiri. Iya. Berarti dari cara pikir mindset dari Om Raka sendiri ya? Iya, ya insya Allah saya selalu mengedepankan ya tadi itu. Karena yang saya bawa ini bukan 1-2 orang. Saya bawa orang 46. Saya bawa orang 46, saya nggak mau karena 1-2 orang ini SRK jadi apa? Ya saya mending belain yang 46, 44-nya dong. Iya sih. Iya, mending 1-2 orang ini yang meninggalkan, dan kita sangat open gitu loh. Pintu ini terbuka. Kamu nggak cocok, ya nggak apa-apa. Itu kalau saya. Karena komunitas yang berkembang itu kan nggak bisa memenuhi segala kebutuhan. Iya, kebutuhan dan kemauan setiap riders dan walinya. Kita cuma bisa mengusahakan. Jadwal ber-SRK itu ada 3 sekarang. Jadwal apa? Latihan bersama. Hari Rabu, hari Rabu, hari Kamis atau Jumat, sama Minggu. Dan program itu juga kita sudah canangkan, kita sudah susun di awal tahun kemarin. Udah program jangka panjang ya berarti? Program jangka panjang. Kita selalu buat program di akhir dan awal tahun. Jadi kita akhir tahun kita buat evaluasi. Nanti insya Allah pun juga SRK tetap mau mengadakan catering sama outbound juga, sekaligus untuk tutup tahun lah. Dan evaluasi pengembangan selama tahun kemarin. Iya, jadi dan apa yang kita akan rilis di tahun depan, seperti itu. Nah, jadi bentuk seperti itu kan juga akhirnya yang buat SRK bisa berkembang. Jadi ya kita brainstorm sama wali-wali, butuh apa sih? Nah, dari 3 jadwal latber ini itu nggak sama semuanya. Nggak sama dalam masalah mainnya, dalam masalah tracknya, dalam masalah ya latihannya. Jadi ibaratnya latihannya itu kalau di sepak bola hari ini play, besoknya fisik. Nah seperti itu. Jadi kita itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan wali dan ridernya. Karena pun pushback ini kan dari umur 2 tahun ya. Kalau tahun ini berarti di tahun 2022 baru masuknya, umur 2 tahun. 2022 sampai di 2017-16 lah. Kita bilang ininya, masa aktifnya masa ininya. Kebutuhan anak riders 2018-19 itu kan beda sama kebutuhan riders 2022. 2022 iya. Gitu ya. Iya toh. Iya sih, karena kan umurnya udah. Iya. Masa anak umur 2 tahun dia sekolah di SD kelas 6? Kan nggak mungkin. Apalagi dibalik, SD kelas 6 dia sekolah di 2022 di TK. Ya lucu, dia malah gini-gini aja, mainan kapan itu? Udah pernah dulu. Iya, kan timbul kesenjangan. Nah, maka dari situ itu adalah salah satu bentuk upaya saya untuk mengelola. Dengan cara apa? Dengan cara kita buat latihan yang beda-beda. Hari Rabu kita fun. Main aja. Kita main. Kita tetap ada fisik, pemanasan, yaitu pasti. Pendinginan pasti. Tapi sistemnya fun, dalam artian ya 2022 dari luar pun bisa ngikut, dari luar komunitas. Yang bahkan independen sendiri pun yang nggak tahu apa-apa tentang pushback, cuma pengen punya pushback, ada komunitasnya, ada main bareng nih. Masuk. Siap. Nah, kalau tentang kepelatihannya gimana Om? Ada ini sendiri, coach sendiri atau Om Raka sendiri? Enggak, komunitas ini. Saya kebetulan enggak melatih. Jadi ada. Iya,
kita itu belum belum apa namanya, belum meng-hire ya. Kita belum meng-hire coach. Oke. Tapi kita berusaha untuk mengguyupkan dulu itu tadi dengan cara wali-walinya yang bantu untuk handle teman-teman di SRK. Oh, berarti Nah, masih lingkup komunitas sendiri ya? betul. Yang handle kepelatihan. Kebetulan beberapa wali dari rider SRK itu ada yang basic-nya dia guru olahraga. Kebetulan ini. Bukan puspek, guru olahraga. Bukan puspek, guru olahraga. Oke. Guru olahraga anak. SD, SMP, seperti itu. Oke. Jadi, ya kita Itu udah pendekatan preferensi verbal dulu. ilmunya kan? Kita pendekatan verbal dulu. Gimana? Ini kan komunitas ini kan butuh sosok untuk ini. Kan jenengan ini kan guru olahraga. guru olahraga. Jadi, tahu do and don'ts-nya. Tahu do and don'ts-nya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan. Dan apa yang itu baik untuk anak usia 2022, tahun kelahiran 2 tahun, sama anak yang baik untuk tahun 2018. Karena beda. Anak kecil 2022 suruh lari 10 kilo juga nggak mampu gitu loh. Beda kalau anak usia 18, 19, mungkin 10 kilo dia bisa nge-push. Ya, dan dia dikasih motivasi, dia mungkin bisa lebih terbakar gitu loh. Nah, kalau 2022 ya tinggal nangis. Iya sih. Jadi itu yang kita berusaha, ayo Om coba didiskusikan, namanya kan biasa handle olahraga fisiknya anak. Nah, terus kalau biasanya guru olahraga ini berarti lebih ini nggak? Lebih detail nggak? Telaten nggak? Kalau lebih kan lebih luas kan kalau guru olahraga kan? Ya. Fisik, Betul. Kalau guru olahraga yang sekarang ini kita masih dalam tahap diskusi, Om. Apa aja yang mau apa aja yang kita ini? Kita mau bentuk program karena kemarin itu dari setahun kemarin itu kita sempat ganti tempat latihan. Basecamp latihannya kita ganti karena sudah nggak dapat izin lagi untuk latihan di sana. Akhirnya kan kita nge-match lagi nih, yang sudah pola ya harus seperti ngaruh itu. Berarti tempat. Ngaruh. Mulai dari latar kan juga ngaruh. Oke. Ya Om latihan di sepak bola lapangan rumput sama Om main di lapangan paving kan juga berbeda. Iya. Nah, jadi latarnya kan beda-beda itu. Jadi diskusi lagi. Iya, lagi apa yang terbaik gitu loh. Karena kalau itu disamaratakan, ya akhirnya ada pihak-pihak yang merasa, aduh nggak cocok saya di sini. Cocoknya saya di aspal, cocoknya saya di paving, seperti itu. Nah, oke. Berarti kan coach-nya guru olahraga, nah. Ya, kan? Nah, untuk tantangan dalam kepelatihannya itu apa? Ya, tadi itu. Kayak tadi itu. Tantangannya itu adalah beberapa kendala. Jadi yang pelatih ini kan di pushback-nya itu untuk fisiknya. Tapi di tekniknya juga ada sendiri. Bukan guru olahraga ini? Bukan guru olahraga, hanya membantu untuk fisik. Dan dia juga membantu untuk nge-manage anak-anaknya. Ya. Berarti kalau untuk teknik pushback-nya ada sendiri? Teknik pushback-nya ada sendiri. Yang mana itu kita juga brainstorm dari wali-wali yang senior. Yang udah pengalaman? Iya. Jujur saya kalau disuruh ngajarin teknik belok, ya saya jatuh duluan beloknya. Karena saya baru setahun main pushback. Iya kan? Ya, masalah kaprah. Iya, ada salah kaprah. Jadi kita serahkan ke yang lebih kompeten, lebih kompeten, dan itu insya Allah ya bagus buat anak-anak yang usia matang kan 2020 ke atas, ya 2020 ke bawah, ya mereka poin kita hanya fun aja. Iya sih. Jadi jangan timbulkan trauma terhadap anak usia dini 2020 ke bawah, ambisi-ambisi yang saya rasa tidak perlu. Oke, sorry. Tadi kan jangan menimbulkan trauma. Trauma yang dimaksud ini apa? Biasanya kan kalau gitu pernah ada kejadian nih berarti? Pernah. Anak saya sendiri kena. Nah, faktor apa trauma? Takut, Om. Jatuh? Jatuh pernah. Atau cara kepelatihan juga pernah, ya. Bentak? Ya, kalau bentak, kalau ini fisik, ya itu wajar lah dalam olahraga. Itulah kenapa juga SRK itu kita ada tahapan untuk open member. Karena SRK ini juga selalu mengedepankan edukasi kepada wali rider yang baru join. Jadi supaya mereka nggak kaget. Ini itu balapan loh. Ini itu komunitas. Memang komunitas. Kamu mau fun ya fun. Tapi kamu kalau mau racing, ya insya Allah kita bisa memadai. Tapi kalau kamu belum bisa mendapatkan manfaat dari kelas racingnya kita, ya silahkan. Open. Maksudnya kamu coba berguru kemana-mana silahkan. Tapi ya harapannya membawa nama baiknya SRK. Seperti itu. Dan ilmu yang kalian dapatkan, ya seyogianya kamu harus bawa lagi, karena ya kamu
besar di sini loh, Iya, SRK. kamu gede di sini gitu loh. Kamu rumahmu ya di sini ini, jangan sampai kamu besar di sini, kamu tinggal di rumah tetangga kayak gitu kan. Ya gimana gitu loh. Lama. Ya gimana Oke, gitu. kalau traumanya tadi bisa disebutkan Nah, contohnya kayak apa? trauma tadi jatuh, pernah jatuh. Jatuh. Jadi anak saya pernah trauma jatuh. Jadi dia setiap tikungan itu nggak pernah mau ngambil resiko overtake dalam gitu, dia nggak pernah mau. Itu Terus bikin trauma ya, jatuh ya. beda-beda setiap anak, makanya kita kan nggak pernah tahu. Iya sih, Itulah karena kan beda-beda kan. pentingnya kita sosialisasi sama Orang tua, tuanya. tante, om, anaknya ini gimana ya? Iya sih. Tante, om, di pushback ini tuh seperti ini loh. Kalau memangnya mau fun, ya fun aja. Kalau memang mau ini pencapaiannya sendiri-sendiri, jangan diatur, jangan sampai ambisi orang tua itu mengalahi haknya anak. Seperti itu. Kalau saya menekankan seperti itu. Jadi haknya anak itu apa ini ya? Ambisinya tolong diinikan. Kalau memangnya, iya, kalau memangnya kamu masih nggak bisa nurunkan, ya saya open aja, terserah. Berarti memang anak itu ditreat seperti itu sama orang tuanya, kita nggak bisa menghalangi. Berarti bukan komunitas ya? Bukan komunitas, iya lah kan. Itu kan ibaratnya anaknya om nih, saya latih. Ternyata om keras sama anaknya. Ya, oke. Om keras. Kamu jangan gini anak. Tapi om, ayo. Nggak bisa ini. Iya, lah saya ya sudah, saya lepas tangan. Berarti gitu. Orang tuanya seperti ini sama anaknya. Saya komunikasi sama om, ini memang anaknya sampean dididik keras. Dididik keras ya gitu. Ya, memang gini, karena dia kalau dilembekin gini. Oke, siap. Dapat izin kan dari om? Saya eksekusi seperti itu nantinya. Karena ya intinya ya kita tujuannya kan untuk om, tujuannya apa sih? Dididik anaknya sebagai disiplin. Itu sebagai disiplin. Ya kita selaku coach juga harus menyetujui dan mengikuti dong. Lah masa om ngikutin anak di wajib militer dia jadi lembek-lembek kan enggak? Iya. Seperti itu. Ya, kita berusaha meluruskan itu aja. Ada yang cubit-cubitan juga gitu. Cubit-cubitan ya nggak off frame atau di ini saya nggak pernah ngelihat sebenarnya. Kalau saya pribadi nggak pernah ngelihat. Nggak pernah lihat. Tapi kalau ayo toh nak, gitu saya sendiri juga melakukan ke anak saya. Kan cuman gini. Iya. Kalau yang masalah itu saya nggak pernah. Tapi nggak ada ya kalau di SRK ya? SRK nggak ada. Kekerasan gitu ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Ada. Tapi tetap kita selalu edukasi. Kita sosialisasi ke orang tua. Jadi yang terbaik buat anakmu itu ya hanya kamu yang tahu. Iya. Dan komunitas ini jangan sampai menjadi barrier untuk itu. Om, anaknya jangan diinikan. Jangan kerasin. Iya, jangan kerasin. Nggak apa-apa, anakku itu harus dikerasin gini-gini. Ya, sengaja kita sudah. Yang penting udah nyonding ya. Iya, jangan kerasin karena nggak baik. Gini-gini nanti timbul trauma. Anak saya itu harus dikerasin gini-gini. Ya silakan. Berarti selebihnya itu kalau semisal ada apa-apa dari si anak, lepas tangan kan SRK kan? Iya. Karena udah ada pagernya sendiri, udah ngomong ya. Betul. Dan juga kan entah itu masalah mental atau masalah sakit kan juga ada riwayat kan. Atau anaknya punya riwayat, kan kita harusnya tahu ngederitnya seperti apa. Sama kayak anak dititipkan di sekolah loh, Om. Iya. Iya toh. Jadi ya harus diedukasi aja. Tetap harus. Dan guru selamanya gurunya anak itu ya orang tuanya. Guru di sekolah itu ya cuma dari jam 7 sampai jam 12 siang. Selebihnya di rumah. Jam 7 sampai jam 12 siang itu dibentak di lokasi latihan, suruh lari. Kalau jam 12 sampai jam 8 malam anak itu disuruh ibaratnya kayak apa ya? Ibaratnya kayak disuruh melakukan hal-hal yang bukan anunya, ya tetap anak itu pasti bakal balik lagi ke situ. Nah, terus ngapain kamu marah-marahin anak dari 4 jam latihan? 10 jamnya ini anakmu tuh kamu biarin aja, nggak kamu opening, nggak kamu kasih ini, ya akhirnya ya tujuannya nggak tercapai. Benar. SRK berarti udah berapa tahun? Jalan setahun lebih. Baru banget ya? Masih baru banget, Om. Setahun itu anak belum bisa jalan, Om. Udah pernah bikin event tapi? Alhamdulillah sudah. Masih baru setahun ini? Alhamdulillah sudah. Berapa kali? 2 kali. Berarti setahun 2 kali begini. Sudah 2 kali. Apa jangan-jangan bikin komunitas dia bikin event berarti? Udah 2 kali. Oke. Gimana bikin event? Atau sebelumnya udah pernah bikin event nggak? Atau SRK ini pertama kali komunitas? Saya sendiri belum pernah buat event. Saya nggak bergerak di bidang IO organizer. Saya ini kontraktor. Oke. Event. Nah, bagaimana itu? Ada nggak cerita-cerita keluh kesahnya atau masalah ini atau apa? Polemiknya, event itu kan nggak semua orang pernah buat event. Ini berarti eventnya SRK ya? Eventnya SRK. SRK pernah buat 2 event. Yang pertama fundraise. Fundraise. Kalau nggak salah bulan Maret,
bukan acara anniversary-nya. Bukan. Sendiri berarti event sendiri ya? Bukan event. Oke. Event sendiri. Jadi kita buat 2 event, yang pertama bulan Maret, yang kedua bulan Mei kalau nggak salah. Oh, nggak jauh-jauh banget ya. Jauh. Profit berarti yang Mei pertama. apa Juni? Kok langsung buat? Mei kalau nggak salah. Nah, jadi kalau bisa bicara profit nggak profit, ya kita usahakan minimal PO lah. Iya, minimal kita nggak rugi. Benar. Itu aja. Oke. Ya dengan cara kita bisa manage di HPP, terus kita atur di sponsor. Oke. Soalnya biasanya kalau bikin event pertama ke event kedua ini biasanya jaraknya jauh Om ya. Jauh. Karena kan mikir event pertama, aduh ini minus ini. Yeah. Nah kalau ternyata jaraknya pendek, berarti kan yang event pertama sukses dong. Kalau saya bilang sukses, karena kita nggak rugi. Nah makanya Iya. Aku tanya kok langsung berdekatan jaraknya. Ternyata yang pertama sukses. Alhamdulillahnya yang pertama sukses itu parameter juga banyak Om ya. Mulai dari keguyupannya nambah, mulai dari profit, mulai dari akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata Om ini orangnya seperti ini, Om ini orangnya seperti ini, Tante ini orangnya seperti ini. Dan kita bekerja sama itu adalah suatu pencapaian ya dalam kita itu bentuk komunitas ya. Karena pride-nya menurut saya ya, saya pribadi itu pride-nya itu dan bentuk ujiannya itu ya di event. Untuk pesertanya yang di event pertama? Pertama itu insya Allah kalau saya nggak salah itu 450-an. Event pertama sudah Event segitu? pertama. Startnya pagi, jam 8? Pagi iya. Yang kedua di angka 500. Nambah berarti? Sukses berarti. Alhamdulillahnya sukses. Makanya itu saya evaluasi dari event yang pertama, kita ndak boncos, kita dapat profit, akhirnya kita bisa makan-makan seluruh warga SRK Surabaya, kita bisa ya ibaratnya apa yang mereka berikan kepada SRK ya saya usahakan SRK bakal memberikan kembali kepada mereka. Nah gini, kan banyak kan komunitas lain bikin event boncos, kasih tips lah. Ini loh SRK, cuma nggak jaga waktu berapa bulan sukses. Aduh, semua. Apa tipsnya? Aduh. Karena beberapa kali podcast Media Pushback ngundang kan pasti ada beberapa pertanyaan masalah event kan. Nah kebanyakan mereka itu minus lah intinya. Nah ini kok bisa SRK nggak minus? Tipsnya apa? RHB ya Om ya. Kalau kita bicara masalah event kan pasti ada dana yang masuk dan ada dana yang keluar. Jadi kita usahakan, kita kan bagi tuh panitia. Jadi panitia struktur organisasi sama struktur event kita bedakan. Oh gitu. Ya, jadi kita nggak bisa memaksakan semua orang yang dalam organisasi ikut menjadi kepanitiaan. Oke, untuk struktur kepanitiaan berarti masalah kayak pendanaan atau sponsor di situ ya? Ya, itu semua. Dari semua yang kolek itu. Member SRK sendiri apa ambil dari luar? Apanya? Untuk sponsor? Enggak, yang ininya. Oh, ambil dari SRK sendiri. Oh. Ya, kita nggak ada pihak luar yang intervensi, yang apa enggak. Ya itu bukti konkret bahwa ayo kita buat acara gitu loh. Bukti bahwa SRK ini sudah bisa nih kita kalau buat acara dan waktunya kita untuk mengembangkan SRK ini biar teman-teman yang lain pun juga punya semangat lah. Jadi esensinya berkomunitas, buat eventnya rame. Bahkan orang yang nggak aktif di komunitas pun di SRK pun dia ikut. Seru ya. Iya, karena bisa nih gitu loh. Dan itu menurut saya sebagai pencapaian yang luar biasa. Jadi enggak yang profit atau non profit itu ya itu urusan nomor 27 lah. Iya, sukses dan kita lebih guyup. Makanya kita berani buat event dalam waktu dekat setelahnya ya bulan Mei itu. Berarti tipsnya tadi RAB. Iya, kita itu Komunikasi yang pertama. Komunikasi. Ada konseptor, ada eksekutor. Oke. Jadi kebetulan ketua panitia bukan saya. Yang untuk event ya? Untuk event. Jadi kebetulan ketua panitia bukan saya. Setelah itu kita buat konsep acara mau seperti apa. Kita usahakan planning one step ahead. Kita ke depannya mau seperti apa sih. Jadi kita harus kemas event ini itu untuk mendukung next program yang akan kita buat seperti itu. Jadi kita usahakan buat itu tuh 1 tahun sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya. Karena SRK baru 1 tahun kurang, kalau hitungan bulan Maret, berarti kan belum ada setahun nih. Belum ada setahun. Jadi kita prokernya bukan ini, karena kita baru pertama kali ada ART itu, itu dan bentuk struktur itu bulan Januari. Mepet ya? Iya, Desember Januari saya lupa. Akhirnya kita buat program,
ayo kita buat event tahun ini, kita harus bisa tahun ini. Untuk programnya apa langsung bikin 2 event? Enggak, satu dulu. Karena satu tahu dulu. sukses baru bikin lagi. Ya, dan satu ini dan poinnya bukan profit sebenarnya, gitu loh. Asal Lancar nggak lah. rugi. Asal Iya. nggak rugi Profit ya. itu, Papok lah ya. profit itu bumbunya lah, maksudnya hasil tuah dari apa yang kita tanam, itu aja. Jadi oke, ini adalah bonusnya dari kita kerja selama ini, gitu loh. Betul. Dari kita nyusun selama Hasil ini. kerja keras. Iya, dan itu pun kita nggak ambil ke masing-masing. Kita kembalikan komunitas, kita makan-makan, kita langsung adakan anniversary di hotel. Mana ada satu hotel ada prasmanannya, kita makan di sana, terus kita buat acara ulang tahun, datangkan badut, MC, kita buat dari jam 3 sore sampai 9 malam, 6 jam dalam hotel, kita buat acara makan-makan, bayarnya cuma berapa? 20 under 50.000. Patungan ibaratnya cuma buat ya nomboi lah, nambahi supaya kita nggak nombok gitu loh. Soalnya kan ya sayang juga kalau dihabiskan, kita juga harus punya program lain yang harus kita hitung anggarannya seperti itu. Jadi kita buat itu, langsung kita Maret buat event, dan ya kita nggak karena kita nggak mau nyari profit, ya kita hitung RAP-nya, dan kita kan under 200 pendaftarannya. Pendaftarannya? Iya. Under 200 langsung kita. Include-nya apa? Ya selayaknya race pada umumnya. Dapat ini, dapat itu. Respect, snack, goodie bag. Ada 200? Piala, medali finisher. Ada 200 ya. Ya mungkin teman-teman di Indonesia yang pernah ikut eventnya SRK kan sudah pernah lihat dan sudah pernah daftar, bahkan sudah pernah transfer ke rekeningnya SRK, bahkan sudah tahu sendiri terus nilainya berapa. Event yang keduanya ini tetap under 200? Tetap under 200. Bayangkan, betul. kalau harganya dinaikkan. Plus akeh saya ganti aja SRK organizer gitu kan. Oke, untuk di event pertama kendalanya apa? Pasti ada kan? Ya tadi itu, orangnya belum berpengalaman. Jadi kita itu gimana caranya mengguyupkan visi misinya, kita harus satukan. Itu aja masalahnya. Iya. Konseptor tadi ini alhamdulillah berperan sangat bagus kemarin waktu event fundraise. Jadi ketua bahkan teman-teman yang lain itu juga sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu berjalannya acara. Dan alhamdulillahnya karena ini event pertamanya SRK, teman-teman di komunitas pun juga membantu support dalam bentuk entah itu materi, entah itu barang, entah itu fresh money, dan lainnya mereka support. Tenaga bahkan. Mereka rela malam-malam, iya. Karena itu ya ibaratnya kayak pencapaian pertamanya SRK buat event, orang belum setahun, kita belum ulang tahun. Iya, Mei kita ulang tahun, Maret kita buat event. Keren. Terus kalau untuk event kedua? Event kedua berarti kan udah lebih berpengalaman nih. Ya. Nah, masalahnya kan berarti bukan di situ. Bukan di situ. Ada masalahnya. Tetap ada. Karena apa? Karena kita berusaha lebih baik daripada event yang kemarin. Oh, pasti. Nah, itu kan akhirnya keluar tuh ambisi-ambisi. Ayo kita buat pakai ini, kita buat pakai ini. Kita coba ngadopsi event-event yang ada. ATM, ya kan? Ya, kita coba amati, terus kita tiru, kita modifikasi, gitu kan ya. Coba kita pakai ini. Waduh, kan betul Pak. Budgetnya. Jadi ya kita berusaha memberikan suatu masukan yang positif, bukan untuk pribadinya, untuk SRK-nya. Ya. Gitu loh. Jadi ada yang berambisi tinggi, ayo kita pakai ini, kayak kita tarkaman pakai scoreboard, tapi kita pakai scoreboard yang LED, biar lebih ini. Ayo sekarang berapa? Kita mau anggaran berapa? Coba dipikir gini. Masuk nggak dirinya? Oh iya, enggak. Akhirnya kan alhamdulillah kita bisa saling mengerti situ. Jadi kita bisa turunkan ekspektasi, kita bisa legowo sesama. Nah akhirnya ya alhamdulillah setelah event pun nggak ada masalah. Konflik apa? Berarti masalahnya cuma di ekspektasi yang belum terwujud ya? Ekspektasi yang belum terwujud dan akan terwujud dan harus terwujud. Iya. Ya kan ya kalau kita nggak punya ambisi, jujur kalau kita nggak punya ambisi kita nggak bakal maju, kita nggak bakal berkembang. Ambisi itu harus, tapi harus kita kontrol. Nah itu kita harus kita kontrol karena ambisi dalam bentuk apapun itu nggak selamanya negatif. Iya, ambisi itu nggak selamanya negatif kalau menurut saya. Dan saya aplikasikan komunitas, ambisi orang-orang ini tuh sangat mendukung saya untuk bergerak. Sekarang orangnya pada pasif nih. Om pasif semua. Gimana gini? Terserah Pak, terserah. Nggak ada ambisi dari orang-orang. Nah kita mau ngapain? Coba buat program. Oke, kita buat program. Yang mana program nggak mungkin saya sendiri dong yang kerja Capek, saya juga punya pekerjaan utama. Yang mana komunitas ini adalah secondary job-nya. Dan job ini nggak dibayar.
Kita semua nggak ada yang dibayar di SRK, Om. Iya sih. Nggak ada yang dibayar sama di SRK semua. Dan semua mau kerja. Dan semua mau capek. Cuma kita ya profesional. Itu. Kalau misalnya kamu mau, ayo kita kasih. Kalau enggak, ya sudah profesional ya. Jangan dulu di belakang. Iya, Kayak benar. gitu. Karena kita open mind sekali. Maksudnya, kalau memang kamu mau bisnis, ya kita beli jasamu. Sekalian. Om punya usaha printing, katakanlah. Hmm. Kita butuh banner untuk event. Om, printingnya sampean berapa harganya? Ya. 1 juta katakanlah, all in. Om, support SRK ya, 500.000. Nanti lo punya Om di SRK. Fine, seperti itu. Ya kita enggak, ayolah Om, karena Om orang SRK kok. Masa ya nggak kasih free? Nah itu kan Nggak bisa kayak jadi, gitu berarti. oh enggak. Ya kita tetap fair Om. Ya. Om dagang kita beli. Kadang kalau masalah event kayak gitu, kadang ada kayak gitu sih memang. Wah, Ya, sayu kita. tapi Nah, makanya tadi tuh, kalau RAB yang pas, menghargai berarti ya? iya, menghargai itu harus loh. Betul. Om kan cari uang kan di situ. Poinnya acara sukses itu. Kita harus menghargai. Menurunkan ekspektasi, itu aja. Kalau saya poinnya gitu. Jadi orang-orang yang berambisi tinggi itu, alhamdulillahnya bisa menurunkan ekspektasi dan menurunkan ambisinya untuk keberlangsungan SRK. Jadi mereka semua harapannya loyalitasnya tetap ke Mungkin SRK. bisa next eventnya. Insya Allah nanti kita bisa terapkan. Nah makanya itu kan kita kan nggak melulu bangga dengan event dengan harga murah tapi kualitasnya wah ya. Tapi kan kita juga harus lihat kondisi ya Om. Iya, Karena harga bensin aja berapa. Nggak bisa memaksakan. Iya, harga pasar aja sekarang sudah berapa kan. Konsumsi harga naik ya otomatis kalau ada penyesuaian harga itu pastilah. Tapi kita berusaha menyajikan yang spesial, menyajikan yang enggak ini, yang enggak apa namanya. Kalau kekurangan tuh pasti kita pasti ada debat, kita pasti ada Pastilah, ya. masalah ya tadi itu karena ambisi orang yang enggak terturuti gitu. Tapi ya selaku ketua panitia dan selaku ketua komunitas ya saya tetap harus mengarahkan. Berarti tagline-nya apa? Event harga murah kualitas wah gitu. Event harga murah kualitas wah. under 200 ini. Ada 200. Oke, itu lokasi event 2 kali Surabaya semua. Surabaya semua. Yang terakhir di Waru ya. Nggak tahu Waru itu masuk Surabaya atau Sidoarjo ya. Nah, di Surabaya atau Sidoarjo kan panas Om ya? Ada yang keluh kesah nggak? Maksudnya kan panas banget kan kayaknya. Indoor atau outdoor sih? Yang pertama kita indoor. Lebih Semi indoor. Oke. Ya, Lebih panas mana indoor sama outdoor? Outdoor. Nah, Outdoor. yang outdoor gimana tuh? Tanggapannya Kalau para pembalap ini. Tapi kalau outdoor itu race-nya lebih enak Om. Kalau outdoornya. Karena event pertama kita itu di apa namanya semi outdoornya parkiran. Oke. Di parkiran lantai. Atas sendiri? Enggak atas sendiri, kita nggak rooftop. Jadi Oh, kita ya. banyak bangunan tertutup, cuma area sedikit Terbuka. area untuk terbuka, tapi kan di luar. Nah itu kan pengapnya kan bukan main. Nah, Cuma ada sirkulasi udara yang dari apa ventilasi itu aja sih. Jadi tantangannya, oke kita nggak mau lagi buat yang indoor, kita buat yang outdoor. Nah terjadilah yang event kedua kita di outdoor. Karena di outdoor itu mau dia itu panas, mau dia itu hujan, masih ada udara. Gitu. masih ada udara, masih ada sirkulasi yang Pengap bagus, lah. nggak pengap, dan vibes-nya itu Lebih oke. dapat ya. Kalau menurut saya kemarin itu dapat sekali. Terus streamingnya gimana? Macet-macet nggak? Ya, kalau yang pertama saya bisa bilang itu kan masih trial ya. Kita juga masih belum menguasai itu dan kita juga nge-brief untuk broadcasternya itu ini. Apa kendalanya yang pertama untuk streaming? Ya itu nge-lag karena kan di dalam gedung. Jadi sinyal ya? terus atau frekuensi masing-masing ini tuh kamera banyak yang off. Jadi ya teman-teman banyak yang komplain dia. Bukan off, maksudnya agak sedikit nge-lag terus langsung nyala lagi gitu loh. Jadi kayak oh, ini ada trouble nih. Di maintain dulu, nyala lagi kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang waktu MC nyebutin nomor ini, dia ngesutnya masih di sini. Oh, ya. Jadi ya itulah yang saya tekankan. Jadi fundraising-nya kan konsepnya fun, tapi kita berusaha buat fundraise ini. Itu yang pertama ya, ini event pertama ya. Kualitas tadi ya. Kalau misalnya kita open aja kita di 100.000, bukan under 200 lagi, tapi 100.000 yang pertama. 100.000 event kita. 100.000? Iya. Event pertama? Iya. 100.000? 100.000 rupiah, Om. Masih mahal harga bensin dari Surabaya kemarin. 100.000 loh, murah loh. Bensin Surabaya Jogja berapa? Ya, maksudnya, ya itu, makanya itulah support dari teman-teman SRK itu, wow. Jadi kita bisa menurunkan itu tanpa merusak harga pasar ya, karena kan. Makanya kan iya. 100.000 kan, makanya aku mikir tuh, ini apa ada yang dipres apa gimana?
pasti ada yang dipres. Pasti yang dipres, Om. Tapi tetap nggak merusak Kita harga gitu. iya, kita nggak munafik. Tetap dipres. Jadi kita tuh nggak mungkin lah Om rumahnya bagus harganya murah. Ya. Pasti ada yang dipres. Ah, Lampu yang harusnya terang 40 watt Om ini yang jadikan 5 watt pasti kan redup gitu aja. Nah, itulah kualitas yang kita berikan kepada para peserta, ya harapannya itu bisa jadi evaluasi untuk event kita kedua. Ternyata event kedua kita lancar. Nggak ada yang namanya lag, nggak ada yang namanya ini ya. Terus alhamdulillahnya kita juga bisa bina apa namanya? Bukan bina ya, kita bisa maintain dan manage broadcasternya, streamingnya, terus kita bisa soundnya. Karena semua itu kita coba untuk nge-manage sendiri. Apa yang kita bisa coba karyakan dari teman-teman di SRK, kita coba terapkan di event itu. Katakanlah Om punya usaha sound gitu ya. Harga cocok, kualitasnya masuk dengan budget gini, gas. Sikat. Oke. Nah, tahun ini ada event lagi nggak SRK? Atau tahun depan targetnya bikin berapa freeze? Kalau untuk program tahun depan, insya Allah tetap ada. Tahun ini berarti selesai nih? Tahun ini selesai. Akhir tahun? Akhir tahun nggak ada. Kita, seru loh. Iya, apa? Seru loh akhir tahun. Serunya untuk mereka mungkin ya Om. Kalau saya lebih fokus untuk SRK ke depannya. Karena pandangan saya kan matanya kemana-mana nih Om. Jadi pandangan saya nggak cuma ke anak itu harus ikut race, anak itu race kita ikut ininya. Apa nggak tahu nanti timbul apakah di luar. Tapi saya fokus ke SRK-nya karena akhir tahun saya ya insya Allah mau bikin program untuk tahun depan. Ya race tadi itu. Tapi race-nya seperti apa, konsep seperti apa ya itu nanti mungkin surprise. Pendaftaran 50.000. Surprise. Wah. Daftar 50.000. Dapat apa ya nggak ngerti. ya at least ibaratnya gini loh. Kita itu kan punya event. Kita punya hajat, tapi kita itu nggak mau merusak harga pasar. Iya, itu aja. Dan kalaupun memangnya itu dianggap seperti itu, dan lah sekarang loh event saya segini, ya kenapa enggak gitu? Toh lancar ya? Toh lancar juga dan nggak ada polemik apapun. Ya kenapa? Kalau memang perkara masalah ini, ya harga produksi di tempatku mungkin lebih murah. Karena kan harga produksi di tempat-tempat beda-beda. Dan supportnya pun juga beda-beda. Ada yang bisa kasih fresh money 20 juta, ada yang bisa kasih fresh money 30 juta. Ya saya buat event 50.000 tadi juga masuk. Bisa kan? Iya. Tinggal kalau kita nih mau nyamakan sama ini biar enggak dikira besar-besar. Lo siap, gitu aja. Tapi kita lihat dampak-dampaknya apa aja. Kita pasti riset kok, Om. Iya sih. Riset dengan tidak merugikan semua penyelenggara. Itu aja. Karena susah kalau misalnya kita harus idealis, harus punya pemikiran seperti itu tanpa kita harus melihat sekitar. Karena kita hidup juga dari sekitar. Kita sangat menghargai komunitas-komunitas di Surabaya, penyelenggara event dan IO atau penyelenggara swasta, kita sangat appreciate dengan itu semua. Kalau mereka support, SRK bisa support ini, kita support. SRK support ini, support. Karena itu adalah salah satu bentuk kemajuan pushback di Indonesia. Yang ngapain kalau kita buat idealisme kayak tadi itu, aku dapat 30 juta dari sponsor utama, buat 50.000, aku kan mendingin aku sendiri. Iya. Benar. Pribadi kan. Itu peserta dari luar kota banyak ya? Alhamdulillah. Kayaknya luar pulau juga. Luar pulau kayaknya malah seneng deh. Sini murah nih 100.000 nih. Tapi oke nih. Ya itu kan juga kita tawarkan juga, ayo kalian liburan ke Surabaya gitu. Terus juga kebetulan teman-teman yang ikut kemarin itu juga mereka bisa pulang kampung gitu. Deket nih, ya deket. Kalian saya pulang kampung. Jadi kita berusaha cari tanggal itu yang sekiranya fleksibel dan gak bentrok dengan eventnya teman-teman yang lain. Supaya tetap bisa berjalan dengan lancar. Om Raka, karena udah 2 kali bikin event sukses ya. Menurut Om, idealnya bikin event race itu kayak gimana? Tapi yang oke lah, maksudnya ini ideal tapi oke, budget juga nggak mahal ya, gitulah. Kalau menurut saya, biar menarik. Ya, menurut saya dan menurut teman-teman di SRK, maksudnya saya membawa nama SRK ya Om, karena saya yang bertanggung jawab di SRK ini. Jadi race yang ideal itu yang bisa memenuhi semua kebutuhan peserta. Memenuhi kebutuhan peserta. Contoh. Peserta itu ada 2, wali dan ridernya.
Oke, oh Ya. Wali dianggap peserta ya? Ya, Oke. dan mereka kedatang ke event itu bukan harga yang murah. Memang harga pendaftarannya itu murah bagi orang-orang sekitar. Tapi orang-orang yang di luar, fixed cost-nya itu sama. Iya, karena kan transport. Event dari ada event katakanlah di Jawa Barat atau enggak di Jawa Tengah. Dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, cost-nya kan sama. Bensinnya sudah keukur berapa. Ya. Tolnya sudah, Ingat, makannya, penginapan. penginapannya, wisatanya, kan sudah terukur. Harga event 100.000, 200.000 pengaruh nggak menurut Om? Tetap aja sih karena tadi ada transport ini juga sih. Nilainya kan nggak signifikan kalau Iya, kita benar. bandingkan. Nah, akhirnya menurut saya yang ideal ya kita usahakan. Jadi kita jangan berpatokan bahwa alah kon niku lho, kamu tuh lho, sampean tuh lho toh, Om, bayar tuh 200.000, pengen yang seperti ini. Bayar 100.000 pengen yang seperti ini. Enggak. Kita selalu berpikiran bahwa kamu tuh kesini sudah jauh. Ayo kita kasih yang terbaik dengan cara apa itu? Dari kualitas track. Kualitas track. Kualitas track. Terus dari kualitas sound. Terus dari kualitas hadiah. Karena itu apresiasi yang utama menurut saya nggak boleh miss. Broadcasting tadi ya yang live broadcasting streaming. Terus tenan. Terus mungkin nanti kalau kita bisa kerjasama dengan pemerintah setempat dan pariwisata ya kita bisa open trip kayak gitu. Jadi join sama wisatanya gitu. Iya, Surabaya kita kemana, ke wisata Kalimas kah atau apa seperti itu. Jadi nah kualitas trek itu ya seperti apa ya, yang panjang, yang lebar, ya itu kan. Tapi kita nggak bisa berpatokan itu di semua daerah kita samakan sama Surabaya berbeda Om. Makanya tadi saya bilang ini menurut saya karena kebetulan Surabaya adalah kota yang besar yang memang punya yang memang punya pilihan spot untuk visitor ya, untuk mumpuni segala kebutuhan yang menurut saya ideal. Jadi ya tadi tuh panjang lebar itu juga harus proper lah, harus benar-benar diperhitungkan lah ya. Dan hadiah. Nah, ngomong-ngomong ini, kalau seandainya nyaris nggak ada goodie bag, nggak apa-apa, nggak boleh. Kalau menurut ada goodie bag, menurut saya sih fine ya. Kalau menurut saya fine. Itu kita kembali lagi ke penyelenggaranya. Iya, ya mungkin tadi tuh HPP-nya nggak masuk nih, atau mungkin tadi profitnya kegedean atau profitnya kekecilan. Itu bisa jadi faktor pendukung penyelenggara nggak mengadakan goodie bag. Hanya katakanlah apa berarti piala dan number plate. Number plate ya. Jadi cuma 2 itu aja, piala sama number plate. Ya fine. Secara regulasi waktu penyelenggaranya bikin regulasi cuma sebatas number plate yang terpasang harus number plate dari penyelenggara. Ya sudah itu aja. Kan nggak ada itu penyelenggara yang harus makan snack waktu race, kan nggak ada. Jadi kan itu nggak harus ada gitu ya. Tergantung sama budget. Budget maksudnya pendaftaran tadi kan. Budget kalau event itu bisa diselenggarakan dengan baik, dengan pengemasan yang baik, ya tak rasa nggak dapat goodie bag itu bisa diganti dengan penyajiannya tadi itu ya, kualitas di tempat ini. Wah, ini ya ini race di sini, live musik di sini mungkin ada live musiknya. Live musik. Susah nanti MC-nya tabrakan. Itu contohnya. Jadi ada penyajian apa bisa diganti dengan yang lain kan. Penutupannya kalau malam ada fireworks. Nah, itu kan salah satu yang untuk di visual mereka. Wah, ini bagus nih. Bagus. Ya. Gak nyesel lah jauh-jauh kan. Jauh iya. Terus parameter race apa harus keluar negeri? Parameternya apa enggak? Balik lagi ke yang pertama tadi awal, ambisi orang tua dan tujuan utama orang tua gitu. Dan SRK ini kan terdiri dari berbagai macam latar belakang. Kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan finansial yang utama, kemampuan tenaga, kemampuan apapun itu yang mengarahkan dia itu harus ke luar negeri untuk race. Tapi selama dia mampu, selama dia punya tenaga, selama kompeten dan ekspektasinya bisa mengikuti, ya gaskan aja. Karena itu tuh juga nanti bakal kembali ke anaknya dan ke walinya, gitu aja. Entah itu bakal ada efek baik atau buruknya ya nanti kita lihat di belakang. Nah, menurut mereka nih, Indonesia bisa nggak buat race internasional? Bisa. SRK nih habis ini. Lah kan bener kan? Aku ngomong bisa nggak? Bisa Om Raka ngomongnya penuh bisa. Berarti kan ada rencana. Bisa karena faktor apa? Ya kita optimis aja.
kita sekarang lingkupnya Lihat potensi. kita lingkupnya Indonesia ini kan Berkembang itu. banyak ya objek wisatanya ya, gitu loh. Sampai bahkan GP Hmm. aja juga bisa diselenggarakan di Di Indonesia. Ada yang tiga. awalnya dulu nggak pernah, gitu loh. Betul. Dan standar stadion kayak apa Piala Asia atau kan di Iya sih, Indonesia. mulai ke Indonesia. Iya, jadi kenapa enggak? Meskipun ini cabang olahraga yang rekreasi ya, bukan olahraga nasional, tapi itu kita bisa asalkan ibaratnya ya, kalau harapan saya itu Pushback ini itu punya ketuanya Di Indonesia. se-Indonesia yang bisa mewadahi semua komunitas. Belum ada berarti. Setahu saya belum. Setahu saya ya, mohon maaf koreksi kalau memang sudah ada dan saya telat info, mohon maaf karena saya baru. Nah. Tapi menurut saya belum ada, karena kalaupun itu ada dan saya nggak tahu, berarti kan sosialisasinya ketua itu belum nyampe ke saya. Kenapa nggak bikin ya? Ya itu, saya nggak tahu. Kayaknya seru ya. Kan untuk perkembangan maksudnya Indonesia nih, perwakilan ya kan. Nah, perwakilan Indonesia gini. Nanti nggak tahu mereka nanti ngatur seperti apa. Kita adakan di mana, di Jakarta atau di tempat-tempat wisata di Bali katakanlah, Sebagai atau di tuan Kalimantan, ya sebagai tuan rumahnya. Ya nanti kan enak gitu. Iya, benar, Semacam ini bisa, makanya saya optimis bisa. Karena setiap kota aja sekarang ada race-nya loh. Iya sih. Iya, lah berarti kan semua orang ini bisa buat Bisa itu. bikin. Nah, menurut Om Raka bedanya race Indonesia sama internasional apa nih perbedaannya? Perbedaannya. Kalau menurut saya sendiri itu perbedaan. Jangan dijawab bahasa. Ya. Apa? Jangan jawab bahasa. Maksudnya Jangan jawab. ini pastilah bahasa. Perbedaannya sana mahal, sini murah gitu. Kalau dari segi kualitas saya rasa hampir sama, kurang lebih. Hampir sama. Kurang lebih. Karena kalau misalnya pemerintah setempat mendukung, oh iya terus sih. kita juga kita masih bisa. Tapi kalau sekarang, karena ini masuknya ke olahraga rekreasi, kita itu masih kepentok di support. Iya. Jadi kenapa kita begini nih? Karena kita ngopeni itu sendiri. Kita nggak dapat support dari mana-mana. Nah itu dengerin. Iya, SRK aja juga buat event itu juga ya kita dapat support gitu loh. Cuma ya penetrasinya sendiri. Maksudnya ibaratnya kalau memangnya ada naungan atau ada apapun itu yang membawahi. Iya, paham. Ya, kita dikasih info minimal. Itu aja. Itu kan harapan saya ya. Karena untuk mengembangkan ini. Nah, bukannya ada ini, Kormi atau apa? Isi? Iya. ISSI. Oh, nah ini tadi saya aja saya nggak ngerti isi. Ternyata gini, Kormi itu saya tahu. Tapi apa belum ada kayak benefitnya atau gimana? Iya, kalau misalnya bahasa kasarnya ya belum ada benefitnya. Karena jadi masih nggak kelihatan sejauh ini iya, karena kalaupun itu nanti bakal ada dan mungkin lagi didiskusikan atau dirembukan, saya kurang tahu. Tapi itu belum sampai ke SRK. Ke SRK ya. Iya. Kalau ke Komersain sudah nyampe ya walau alam. Tapi kalau misalnya memang itu belum nyampe ke SRK ya, seenggaknya kita ini bisa kok diri sendiri. Kita ini bisa kok dapat support dari teman-teman sekitar, dapat support dari warga-warga SRK, member-member SRK, dan akhirnya kita buat 2 kali ya nggak ada yang boncos. Iya sih. Laporan keuangannya bendahara pun juga nggak ada yang minus. Berarti bisa ya? Kita juga setiap latber kita ada snack, meskipun harganya murah, tapi kan itu apresiasi untuk rider. Benar, betul. Dan kita juga ada program baru, Track Day namanya, hari Minggu. Apa? Track Day. Track ke track. Maksudnya filosofi, singkatannya apa? Ya track day, jadi hari nge-track gitu. Oke. Karena track day. Iya. Ya. Karena SRK itu nggak punya di luar latihan. Iya, luar latihan. Jadi kita tuh fasilitasi Om, mau yang fun, mau yang fisik persiapan race sama yang track. Track jadi jatuhnya fun. Track itu fun. Kita open, semua dari khalayak umum boleh join. Oke. Free. Itu apa? Keliling. Ya, jadi kita ibaratnya kita terapkan apa yang ada dalam race, itu kita berusaha semaksimal mungkin terapkan di track day itu. Jadi kayak latbernya SRK, tapi itu open untuk umum. Tanpa dipungut biaya. Iya, tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya apapun. Ya kalau misalnya mau ngasih sumbangan boleh lah. Kopi, ayo ini dari ini mau support ya. Ya ayo lah kita ibaratnya guyupkan lah itu, gitu loh. Karena jangan sampai program-program yang saya canangkan ini dipandang minus dari teman-teman yang lain. Saya nggak pengen itu aja terjadi, karena apapun yang saya pikirkan program untuk SRK ke depannya yaitu untuk kemajuan Pushback Indonesia. Biar berkembang. Okay. Itu aja. Om, harapan untuk race yang akan diadakan apa nih? Oh, harapannya untuk next race yang akan kami adakan ya harapan tetap pasti rame.
Tetap rame. Peserta target nambah nggak? Dari 400, 500, Ya kalau nambah 5.000 sampai 600, kalau nambah sampai itu nggak mungkin ya Om, kita selesai sampai jam 12 malam nanti bisa-bisa. Iya ya. Iya, karena SLK sendiri nggak mau event 2 hari. Kalau biasa sehari aja. Selesai, iya. Biar besoknya kita bisa Berarti istirahat gitu aja. tetap berapa? 600, 700? 500 itu sudah baik. Sudah baik Iya, 500 ya? kita nggak bisa. Tapi kalau target itu kita pasti punya target, tapi untuk angkanya kita nggak bisa bicara sekarang karena ya tadi itu ada HPP, Nah, nggak target tahu. apa, Om? Ya, Target. tapi yang penting target itu 400-500 itu harus tercapai. Oh, target 500 Ah. peserta bisa lah. Dan amin. Dan mungkin ada apa ya gebrakan barulah untuk event tahun depan dari Apa nih? SLK. Bocorin lah. Apa gebrakannya? Spill. Boleh nggak ya di-spill ya? Boleh. Ya, terlepas akan kejadian atau nggak ada kejadian, kita berdoa dulu. Semoga nanti diamini sama seluruh penggiat pushback di Indonesia ya. Insya Allah SRK akan buat series. Insya Allah. Doakan. Support SRK. Support SRK. Jadi ya didoakan aja karena itu juga salah satu pencapaian ya. Kita buat fun sudah, kita buat championship sudah. Ya mungkin Series. targetnya kita agak sedikit lebih. Series naik. berapa? 2 atau 3 ya biasanya. 2, 3, 1, 2 final series. Tempatnya beda-beda. Nanti untuk tempat nanti kita coba inikan dulu. Harusnya sih saya pengennya sama. Jadi 1, 2 sama, 3-nya berbeda. Karena Oh, ya 3 berarti kayak finalnya gitu ya? ya 3-nya harus yang insya Allah lebih spektakuler dong harusnya. Oke. Kalau 1, 2-nya saya pengennya sama karena itu menjadi acuan untuk poin kan. Yeah. Jadi yang pertama aspal, yang kedua paving kan kurang fair menurut saya. Kalau series ini sistem kayak pendaftarnya itu gimana Om? Maksudnya apa harus langsung 3 series? Apa cuma ikut yang kedua aja nggak apa-apa? Gitu. Oh gitu. Ya ibaratnya aja. Ibaratnya mengalir aja nanti untuk detailnya nanti kita bisa ini kan. Oke, walaupun drama dan tantangan pasti ada di pushback ini, terus jika kita tetap fokus pada tujuan utama yaitu kebahagiaan dan perkembangan si anak, pasti semuanya bakal berjalan lancar, betul Om? Amin. Betul. Oke, terima kasih Om Raka. Siap. Semoga SRK terus berkembang, Amin. membernya semakin banyak. Amin. Ya kan? Amin. Ada pesan-pesan lagi nggak untuk para penonton media pushback ini? Tetap setia nonton media pushback. Oke, keren. Itu yang pertama. Siap, terima kasih. Oke, dan ada info tipis-tipis ini dari tim bahwasanya PJM Roller ada promo 12 roll harga 1,5 juta ya, 1.500.000 itu promo loh itu, digaskan saja. Nanti infonya langsung di Instagram ya, di Instagram. Oke, kalau kalian pengen nongkrong santuy-santuy di Basecamp Media Pushback itu udah bisa, karena di studio baru ini ada kafenya yaitu Point on View, POV Cafe. Apa itu? Nanti kalian kalau nongkrong di kafenya nanti full proyektor. Jadi nanti ada bakal nuansa-nuansa apa. Misal kalian pengen makan nuansa kebun binatang, bisa ya kan? Bisa nuansa IKN, bisa. Jadi point on view ini view-nya diutamakan. Jadi kalian bisa nongkrong di basecamp-nya Media Pushback. Oke, jangan lupa ya. Tapi openingnya mulai bulan depan. Jadi stay di Instagramnya Media Pushback ya. Nanti bakal ada info-infonya. Oke, sampai segitu episode kali ini. See you next episode.